Hai guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas belajar kita pada hari ini. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menulis teks laporan percobaan. Tentunya kalian pada pelajaran yang terlalu kita kan sudah pernah mempelajari tentang struktur teks laporan percobaan. Apakah kalian masih ingat kan apa itu teks laporan percobaan dan apa saja yang termasuk struktur teks laporan percobaan? Baik anak-anak, dalam menulis teks laporan percobaan ini terdapat dalam komite dasar 4.2 yaitu menyanyikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Itulah komite dasar yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam menulis teks laporan percobaan ini adalah siswa dapat menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, jadi setelah mempelajari menulis teks laporan percobaan ini, anak-anak diharapkan dapat menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaannya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Adapun langkah-langkah dalam menulis teks laporan percobaan tersebut adalah sebagaimana struktur yang telah ditentukan. Yang pertama kita menulis judul. Ya, mungkin anak-anak sudah tahu apa judul itu. Ya, judul itu biasanya letak pada bagian paling atas, ditulis dengan huruf kapital juga boleh, huruf kecil juga boleh. Apabila ditulis dengan huruf kecil, ingat awal katanya ditulis dengan huruf kapital kecuali kata penghubung. Contoh, ya, teks laporan percobaan membuat telur asin. Teks laporan percobaan membuat tanaman hidroponik. Nah, itulah contoh judul dalam laporan percobaan. Bisa saja yang lain boleh. Itu sekedar contoh dalam menulis judul. Baiklah, langkah yang kedua adalah kita menuliskan tujuan. Ya, apa tujuan dalam kita membuat laporan percobaan? Ya, dalam menulis tujuan ini yang perlu kalian kemukakan adalah apa yang dibuat. Nah, misalnya kalian membuat tentang tanaman hidroponik. Ya. Kemudian apa alasan melaksanakan percobaan? Nah, apa alasan kalian membuat tanaman hidroponik ini atau yang lain? Misalnya kalau tanaman hidroponik ini kita buat supaya dapat menghemat air. Contohnya, ya. Yang ketiga yang perlu disebutkan, dikemukakan dalam menulis tujuan ini, apa percobaan yang dilakukan tersebut, yaitu membuat tanaman hidroponik misalnya, atau membuat es krim, atau membuat telur asin, boleh saja. Atau apa yang harapan atau yang diharapkan setelah melakukan percobaan, misalnya kita dapat menghasilkan telur asin, kita dapat menghasilkan yaitu tanaman hidroponik. Itu hal-hal yang diperlukan dalam menulis tujuan. Contoh, nah ini contoh merupakan tujuan. Misalnya kita membuat tanaman hidroponik, apa tujuan yang harus kita kemukakan? Nah, dalam dunia pertanian, tanaman hidroponik dari inovasi yang diklaim maupun menghemat air tanpa perlu menggunakan minyak tanah. Menanam tanaman hidroponik sendiri sebenarnya sama seperti menanam sayuran pada umumnya. Nah, ini tujuan yang perlu kita tulis
dalam menulis tujuan itu kalau kita membuat percobaan tanaman hidroponik. Begitu juga yang lain. Yang langkah ketiga adalah yang perlu kita kemukakan, yang perlu kita tulis dalam menulis teks laporan percobaan adalah menulis alat dan bahan. Apa saja alat dan bahan yang kita kemukakan di sini adalah dalam menulis bahan dan alat ini yang perlu kita tuliskan atau kita kemukakan itu apa saja bahan dan alat yang kita pergunakan dalam melakukan percobaan. Ya, apa saja? Ya, kita daftarkan nama, bahan-bahan dan alat yang kita pergunakan dalam melakukan percobaan tersebut. Contoh, kalau kita membuat tanaman hidroponik yang Bapak katakan tadi, apa saja alat yang digunakan? Yaitu tunas tanaman, media hidroponik, ya, air dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita kemukakan dalam menulis bahan dan alat. Begitu juga percobaan yang lainnya. Nah, langkah yang keempat adalah prosedur atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan atau menulis teks laporan percobaan. Apa saja langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya adalah ya, tentukan urutan atau cara kerja kita dalam melakukan percobaan tersebut. Ya, apa yang kita kerjakan, misalnya urutkan langkah-langkah secara sistematis dalam melakukan percobaan tersebut. Biasanya dalam menulis langkah-langkah atau prosedur ini kita menggunakan kalimat perintah supaya pembaca atau pendengar bisa melakukannya. Contoh, ya, dalam menuliskan langkah-langkah atau prosedur dalam teks percobaan. Contoh, 1. Pindahkan tunas tanaman yang telah melewati proses pembenihan pada media hidroponik. Ini kalau kita melakukan menulis teks percobaan itu menanam tanaman hidroponik. Itu langkah-langkah. Yang kedua, misalnya masukkan air ke dalam media hidroponik, diletakkan pada tempat tinggi yang digantung. Nah, ini sekedar contoh langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan dalam menulis teks laporan percobaan kalau kita pilih tadi menanam tanaman hidroponik. Ya, anak-anak, langkah yang kelima dalam menulis teks laporan percobaan adalah hasil. Ya, hasil ini tentunya sesuai dengan tujuan kita tadi. Apa hasil yang kita peroleh dalam melakukan percobaan tersebut sesuai dengan harapan. Ya. Jadi dalam hasil ini kita kemukakan hasil yang kita peroleh dalam melakukan percobaan. Contoh, masih mengenai tanaman hidroponik tadi. Apa hasilnya? Melalui percobaan di atas akan menghasilkan tanaman hidroponik yang hemat air, praktis karena tidak perlu disiram setiap hari, juga cocok dan indah sebagai tanaman vertikal yang menghiasi rumah. Nah, inilah sekedar contoh hasil yang kita peroleh dalam melakukan percobaan membuat tanaman hidroponik, yaitu menulis kesimpulan. Ya, tentunya anak-anak sudah tahu kesimpulan itu adalah pendapat akhir. Jadi dalam menulis kesimpulan ini, apa kesimpulan yang kita peroleh dalam melakukan percobaan tersebut? Nah, apa kesimpulan yang kita peroleh, yang kita dapati dalam melakukan percobaan tersebut? Contoh, ya, masih mengenai tanaman hidroponik tadi, yaitu tanaman hidroponik memang hemat air dan merupakan inovasi bagus dalam dunia pertanian. Nah, ini pendapat kita tentang membuat tanaman hidroponik ini dalam melakukan percobaan. Inilah kesimpulan yang kita peroleh. Nah, anak-anak, jelaskan. Itulah kira-kira langkah-langkah kita dalam menulis teks percobaan. Bapak tegaskan sekali lagi. Jadi dalam menulis teks laporan percobaan, kita harus mengikuti struktur yang telah ditentukan. Apa saja strukturnya tadi? Yang pertama kita menulis judul,
yang kedua kita menulis tujuan, dan yang ketiga bahan dan alat yang diperlukan, dan yang keempat itu adalah langkah atau prosedur, dan yang kelima adalah menulis kesimpulan, dan yang kelima adalah menulis hasil, dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, jadi setelah teks laporan percobaan selesai kita tuliskan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sesuai dengan harapan, maka langkah yang ketujuh kita melakukan penyuntingan. Apa itu penyuntingan? Itu memperbaiki apabila dalam tulisan kita menulis teks laporan percobaan tersebut terdapat kesalahan, terdapat kekurangan. Nah, apa saja yang disunting? Apa saja yang diperbaiki? Yang pertama, kita menulis apakah laporan itu masih ada yang kurang lengkap, baik itu ejaan bahasanya, atau kata yang kurang tidak tepat atau pilihan kata, kemudian apakah kalimatnya kurang efektif atau paragrafnya kurang padu. Jadi itu dari segi bahasanya. Jadi ada dua aspek yang harus kita sunting dalam menulis teks laporan percobaan, atau ada dua hal yang harus kita lakukan dalam menyunting teks laporan percobaan. Yang pertama aspek kebahasaannya, yaitu masalah ejaan, kata, kalimat, dan paragrafnya. Sedangkan yang kedua aspek strukturnya. Apakah teks laporan percobaan yang kita tulis tadi sesuai dengan struktur, sesuai dengan urutannya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka terjadilah dia sebuah teks laporan percobaan. Bagaimana kira-kira anak? Jelaskan. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kalian dapat memahaminya dalam menulis teks laporan percobaan, dan diharapkan kalian setelah pertemuan ini bisa menulis teks laporan percobaan. Ya anak-anak, ya sebagai bahan terakhir untuk menguji kemampuan kalian, Bapak akan memberikan tugas menulis teks laporan percobaan. Tugas ini Bapak beri waktu 1 minggu. Nanti boleh dikirim ke WA Bapak atau dikirim ke WA grup boleh. Ya, apa tugasnya? Yaitu tugasnya membuat teks laporan percobaan. Sebagaimana kita ketahui sekarang masih kita dalam suasana wabah virus corona. Dalam wabah virus corona ini kita sangat dianjurkan menjaga kebersihan, menghindari diri dari hal yang tidak diperlukan. Ya, kita dianjurkan membersihkan lingkungan kita, menyemprot tempat tinggal kita, ruangan kita dengan namanya cairan disinfektan. Nah, sebagaimana kita ketahui cairan disinfektan kita tidak perlu membeli, kita boleh membuatnya sendiri dengan bahan-bahan yang cukup murah yang sudah ada di rumah kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, tolong perhatikan tugas yang Bapak berikan ini. Coba kalian buat atau coba kalian tulis teks laporan percobaan itu membuat cairan disinfektan dengan struktur yang telah kalian pelajari. Tolong kalian videokan atau kalian foto sesuai dengan urutan dan langkah-langkah yang telah kalian lakukan dalam melakukan percobaan. Jadi kalian apa yang kalian lakukan dalam melakukan teks percobaan difoto atau divideokan. Nah, video dan foto kalian kirim melalui WA Bapak atau WA grup. Nah, selamat bekerja. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.